Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Modaril. Di kesempatan kali ini saya akan share pada teman-teman tentang beberapa keuntungan di dalam membudidayakan tanaman kayu manis secara tumpang sari dengan tanaman kopi. Oke teman-teman, sekarang saya sedang berada di kebun kopi sekaligus kebun kayu manis. Nah, di sini adalah tanaman kopi yang saya tumpang sarikan dengan tanaman kayu manis. Nah, di sini ada dua jenis tanaman perkebunan. Pertama adalah kopi dan yang kedua adalah tanaman kayu manis. Nah, di dalam membudidayakan tanaman kayu manis ini, cara tumpang sari itu ada beberapa keuntungan yang bisa kita dapatkan, teman-teman. Seperti apa keuntungannya yang kita dapatkan dari sistem tanaman tumpang sari ini? Ikuti terus videonya. Nah, teman-teman, ini adalah tanaman kopi, teman-teman. Ya, di sini saya tanam tanaman kayu manis secara tumpang sari. Dan kopi ini sudah berumur sekitar 4 tahun, ya. Nah, sama dengan umur kayu manisnya. Ini kayu manis juga berumur 4 tahun. Ya, tapi kayu manis lebih tinggi daripada kopi, teman-teman. Ya. Di sini saya akan share kepada teman-teman tentang beberapa keuntungan jika kita melakukan sistem tumpang sari tanaman kayu manis di kebun kopi. Keuntungan yang pertama yang bisa kita dapatkan, kita bisa menanam dua jenis tanaman dalam satu lahan. Ya, jadi kita dapat dua jenis tanaman perkebunan dalam satu lahan. Ya, seperti di sini di kebun saya ini. Nah, itu yang pertama adalah tanaman kopi. Nah, ini tanaman kopi. Ya, sebenarnya tanaman utamanya di sini adalah tanaman kopi. Karena di sini sebenarnya kebun kopi. Tapi di sini saya tumpang sarikan dengan tanaman kayu manis, ya. Nah, jadi dalam satu lahan ini kita bisa memiliki dua jenis tanaman perkebunan. Itu yang pertama kopi dan yang kedua tanaman kayu manis. Nah, itu adalah keuntungan pertama yang kita dapatkan. Kalau misalnya kita hanya cuma punya lahan satu dan di situ kita mau tanam kopi, kita mau tanam kayu manis, nah kita bisa lakukan sistem tumpang sari. Nah, itu keuntungan yang pertama, teman-teman. Dalam satu lahan kita bisa memiliki dua jenis tanaman perkebunan, ya, yang kita lakukan penanaman secara tumpang sari. Dan untuk penanaman tumpang sari di sini, tentunya kita tidak terlepas dari pengaturan jarak tanam, teman-teman. Ya, supaya tidak mengganggu tanaman kopi, kopinya bisa berproduksi dan tanaman kayu manisnya bisa besar. Ya, itu dengan pengaturan jarak tanam. Nah, di sini saya melakukan jarak tanam dengan ukuran 2 meter dalam barisan dan 4 meter antar barisan. Misalnya jarak dari sini ke jarak yang di sana itu 8 meter, teman-teman. Ya, tapi kalau jarak di sini ke yang di depan ini itu 2 meter. Jadi jarak dalam barisan itu 2 meter, kemudian jarak antar barisannya itu ya ke barisan yang lain itu 8 meter. Ya, jadi di tengah-tengah itu kopinya masih bisa berproduksi, tidak terganggu, ya. Nah, jadi itu untuk keuntungannya pertama, teman-teman. Kita memiliki dua jenis tanaman perkebunan dalam satu lahan. Keuntungan yang kedua, kita bisa menekan biaya perawatan atau bisa memperkecil biaya perawatan, ya. Karena kalau kita fokus pada perawatan kopi misalnya dan secara tak langsung kayu manisnya sudah ikut terawat. Ya, misalnya pada saat kita melakukan pemberantasan gulma. Ya, seperti ini misalnya, ini sudah saya berantas gulmanya dengan melakukan penyemprotan. Nah, kemudian secara tidak langsung, ya di bawah kopi ini, di samping kopi, di bawah kayu manis juga dilakukan penyemprotan. Jadi secara bersamaan, pembersihan gulma di lahan kopi dan sekaligus kita bisa melakukan pembersihan gulma secara bersamaan di bawah pohon kayu manisnya. Dan itu tentunya kita bisa menghemat atau menekan biaya perawatan tanaman kayu manis kita. Karena yang utama kita lakukan pembersihan gulmanya adalah pada kebun kopi. Karena kebun kayu manis ada di dalam kebun kopi, bisa sekaligus kita lakukan penyiangan. Jadi untuk penyiangannya bisa kita tidak menyediakan waktu khusus untuk melakukan penyiangan pada tanaman kayu manis. Karena kita melakukan penyiangan itu pada saat bersamaan dengan penyiangan tanaman kopi. Ya, itu keuntungan yang kedua. Keuntungan yang ketiga yang akan kita dapatkan adalah kita tidak merasa menunggu lama. Kita menunggu kayu manis ini sebesar ini tidak terasa, ya. Nah, ini sudah sebesar ini.
Kalau misalnya kita tanam secara khusus di tempat terpisah, misalnya di lahan yang berbeda, ya berbeda dengan lahan kopi, tidak kita lakukan penanaman secara tumpang sari. Kalau menunggu pohonnya sebesar ini cukup lama ini teman-teman. Ya, menunggu 4 tahun sudah memerlukan beberapa kali penyiangan. 1 tahun saja kita melakukan penyiangan itu minimal 3 kali. Kita melakukan pembersihan gulma. Ya, kalau ditanam secara terpisah. Kalau kita tanam secara tumpang sari, jadi tidak terasa lama kita menunggu tanaman kayu manisnya menjadi sebesar ini. Nah, itu keuntungan yang ketiga, teman-teman. Ya. Nah, teman-teman, itulah beberapa keuntungan menanam kayu manis dengan sistem tumpang sari di kebun kopi. Ya. Oke, teman-teman, demikian saja video saya kali ini. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.